Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimin, perkenalkan saya Betriana Vitaloka, Prodi S1 Akuntansi dari STIS Tembi Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ma'rifatullah dari pembahasan 1-7. Ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Sudah kita ketahui bahwa untuk mengenalnya kita harus bertafakur dengan berbagai cara, yaitu kita dapat bertafakur melalui ciptaannya seperti manusia, hewan, alam semesta, dan masih banyak lagi. Dengan kita menghayatinya, kita akan mulai memahami apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan begitu, kita akan memulai untuk lebih jauh mengenalnya. Wahai Sobat Muslimin, untuk mengenalnya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya Esa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Meyakini rukun Islam, semua itu sudah mewakili bahwa kita mengenal Allah. Dan kita harus selalu berzikir, mengingat kepadanya dan bertafakur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Wahai para sahabat muslimin, setelah kita mengenal Allah, menurut kalian apa yang akan kita dapatkan? Ketika kita sudah sangat mengenal Allah, percayalah, hidup kita akan lebih tenang, santai, bersyukur atas apa yang kita dapat. Bahagia, makmur, merasa dilindungi, tidak akan pernah gundah, merdeka, hidup dengan sederhana. Nah, itulah yang akan kita dapatkan. Setelah kita mengenalnya, kita akan tahu bahwa pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahamiyatul ma'rifatullah. Kenapa penting? Karena tanpa kehadirannya, kita semua bukan siapa-siapa. Kita di dunia hanyalah musafir, tidak pernah menetap di satu tempat. Bagaikan kita singgah sementara di dunia ini. Jadi kita tidak boleh merasa paling berkuasa, karena seisi dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kehadirannya begitu penting bagi kita, maka kita akan mengetahui bagaimana menuju Sang Pencipta, Al-Thariq ila Ma'rifatullah, yaitu dengan ayat-ayat kauliyah dan nakliyahnya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa untuk mengenalnya kita dapat bertafakur melalui ciptaannya. Nah, buah hasil dari pendekatan kita kepada Allah melalui ciptaannya yaitu kita dapat merasakan pahit manisnya kehidupan, selalu bersyukur atas apa yang telah terjadi, merasa tenang bahwa Allah selalu melindungi, dapat menghargai satu sama lain, selalu rendah hati, tidak sombong, dan selalu bertafakur. Wahai sahabat muslimin, ketika kita sudah ada niat untuk menuju Allah atau mengenalnya, pasti saja ada penghalang menuju kepada Allah. Seperti bisikan jin, sering kali kita jumpai pada manusia, yaitu sifat sombong, zalim, dusta, dan masih banyak lagi. Itu adalah ciri dalam hambatan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dapat menghindari amawani atau penghalang, kita harus berusaha mencari bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-adilah ala wujudillah, agar iman kita semakin kuat. Banyak sekali cara untuk mendapatkan buktinya, seperti melalui dalil fitrah, dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dalil sejarah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah itu kekal dan awal akhir. Keberadaan bumi dan seisinya adalah sebuah bukti yang nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Adapun ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, Quran Surat Ad-Rum ayat 30, Quran Surah At-Tur ayat 35-37, Quran Surah Yunus ayat 101, Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22, dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan itu semua adalah bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita tahu bukti keberadaannya, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah itu Esa atau satu, wahid, yang dijamakan menjadi tauhid. Sahabat muslim, apakah kalian tahu apa itu tauhid?
tauhid adalah hanya menjadikan Tuhan itu satu saja, dan dialah yang patut disembah. Jadi, kita harus menegaskan pada diri kita bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas apa yang di langit dan di bumi. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, apakah kalian tahu kalimat tauhid? Kalimat tauhid yaitu La ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat pembantu untuk umat Islam ketika dirinya sedang terguncang imannya. Kalimat ini memiliki arti yang sangat dalam, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, atau tiada Tuhan selain Allah. Dan telah dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-3 bahwa Allah itu Esa. Wahai sobat muslimin, hidup dalam naungan tauhid itu sangatlah indah. Seperti kita hidup di bumi ini, bila tanpa naungannya pasti kita merasa terombang-ambing, tidak tahu arah, malas untuk melakukan apapun, hati selalu resah. Dan apabila kita dalam naungan tauhid, hidup kita akan memiliki tujuan, semangat dalam menggapai ridhonya, dan hidup kita akan terasa lebih damai, tenang, dan bahagia. Jadi, apakah kalian masih meragukan keberadaan Sang Pencipta? Wahai para sobat muslimin, marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, melaksanakan perintah-perintahnya, selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan, dan selalu berbuat baik dan saling tolong-menolong kepada sesama muslimin. So, ini tidak akan merugikan kok jika kalian melakukan hal-hal yang baik. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Dan jangan lupa berbuat baik.